Halo teman-teman, kebetulan saat ini kita dalam masa-masa mau akan CID ke-7 dan dalam sehubungan dengan hal ini kita mau mengenang salah satu rekan eksekutif board kita yaitu Pak Joko Waluyo yang mewakili dari IDN Meksiko. Jadi di tempat saat ini kita bersama dengan putra beliau Pak Jatmiko ya. Apa kabar Pak Jatmiko? Ya, baik. Salam buat semuanya. Ya, silakan diceritakan apa yang Pak Jitmiko dari pihak keluarga yang ketahui tentang Pak Joko. Ya, kalau cerita bapak saya mulai, kalau di Meksiko ya, saya lahir di Meksiko dan sekarang di Meksiko. Tapi cerita bapak saya mulai di Meksiko di tahun 70-an, waktu dia datang di sini, bertemu ibu saya yang sekarang ada di foto, namanya dia Nora, Nora Moreno. Dia orang Meksiko, dari daerah utara Meksiko, bertemu dan setelah beberapa tahun eh, kita lahir ya, kita bertiga. Ada eh, kakak saya namanya Iskar. Dia sekarang ambil S3 di California, di USC. Dan yang kedua itu saya, Jatmiko, yang namanya yang paling Jawa. Terus, Em, dan yang kecil Hector, dia adanya dia punya toko juga, hidup di California. ya, oh gitu. Oke. Terus bagaimana dengan kenapa bisa bahasa Indonesia? Kan di sana semua pakai Spanish gitu. Iya, memang kalau kalau aku mau kalau aku mikir kenapa bapak saya nggak nggak mengajar bahasa Indonesia waktu kita kecil, aku mikir sebenarnya waktu dia datang di sini, eh, zaman itu susah kalau orang asing, buat orang asing itu aneh. Dan kalau dia dia pengen adaptasi cepat dan ke budaya di sini, mau menerima dan eh, proses itu benar-benar susah. Eh, Especially di Amerika, waktu zaman di Amerika itu juga susah. Jadi kita ada zaman di Meksiko, ada zaman di Amerika, dan adaptasinya susah. Ya. Saya mikir mungkin bapak kita pingin anaknya adaptasi lebih cepat. Jadi pakai bahasa Spanyol di Meksiko, bahasa Inggris di Amerika. Tapi waktu waktu saya Deal. dewasa, lebih Ya. dewasa, saya selalu Bahasa. merasa aku ada setengahku yang belum bertemu, ada Oh, setengahku yang belum mengerti aku. Jadi saya minta ke Bapak kalau minta izinnya mau mau hidup di Indonesia setahun. Um, jadi tinggal di Pertama kali Indonesia saya bilang selama ini, dia setahun. nggak setuju Ya. karena saya mau di luar universitas dan pengen ke Indonesia kerja dan bertemu kebudayaan, belajar bahasanya. Dan sekarang nggak terlalu lancar, tapi bisa bisa Ya, bisa ya. bisa berkomunikasi. Ya. Dan karena itu saya bisa berkomunikasi di dalam pakai bahasa Indonesia ya. Saya setahun di Indonesia waktu aku 20 tahun, bertemu semua keluarga di Jawa. Dan saat ini, em, walaupun mukaku nggak terlalu Indonesia dan bahasaku nggak terlalu lancar, tapi di dalam hati saya 100%, aku selalu bilang aku 100% orang Meksiko, tapi 100% orang Indonesia juga. Dan senang sekali setiap kali saya di negaraku namanya Indonesia. Terima kasih Pak Jatmiko, luar biasa ya. Nah pada waktu periode itu saya masih ingat Pak Gerald sebagai ketua Presiden IDN Global, mungkin bisa memberikan apa yang Pak Gerald ketahui tentang Pak Joko. Silakan Pak Gerald. Terima kasih Pak Buce. Ya waktu itu kalau saya ingat kembali itu kejadian tahun 2017 di mana diaspora kita sangat exciting karena waktu itu Kongres kita itu kita mengundang Pak Presiden Barack Obama ke Indonesia. Di situ selama
hampir 2 minggu mungkin ya, saya itu intens dengan beliau karena kebetulan beliau itu tinggal di rumah adiknya, yang dimana lokasi rumahnya dibeli adiknya ini dekat dengan rumah saya. Jadi Oh, saya waktu itu saya kebetulan juga dengan Bu Monik juga rumahnya juga dekat juga. Jadi setiap pagi itu saya jemput Bu Monik, jemput Pak Joko almarhum. oh Kita gitu. bareng-bareng dari pagi-pagi itu selama ya hampir 2 minggu kali ya. Setiap pagi itu jam 5 berangkat untuk ngurus kongres kita diaspora waktu itu sampai rumah jam 1, kadang jam 2 pagi gitu ya. Jadi di sana di mobil di perjalanan banyak cerita banyak tentang mimpi beliau, bagaimana dia sangat 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 komited sekali gitu dengan diaspora. Karena memang waktu waktu itu memang diaspora kita memang belum sekuat hari ini gitu ya. Jadi beliau sangat mendorong, sangat ngotot sekali harus nih kita harus solid, organisasi solid, kita banyak PR yang harus kita kerjain. Dia juga beliau pingin sekali ada waktu itu Indonesia juga kesusahan daging sapi. Beliau berusaha bawa sapi dari Meksiko karena kan Meksiko banyak sekali sapinya gitu ya. Jadi dia coba bikin proyek itu untuk masuk ke Indonesia juga di saat tahun 2017 itu. Hmm. Jadi eh, ketemu juga dengan Pak Presiden Jokowi setelah kita kongres juga beliau kongres itu yang bawa teman-teman kita Expo menghadap Pak Pak Presiden Jokowi karena saya waktu itu sudah jadi presiden tapi waktu itu masa transisi gitu ya dia waktu itu yang bawa apa eh, teman-teman Expo untuk sama-sama solid Ini ya fotonya Pak. itu tahun 2017 itu kalau nggak salah ya 2017 Bu Monik ya itu. Luar Jadi biasa. Ya. ya semangat beliau luar biasa dan saat-saat itu di mana dia dia yang saya pribadi yang saya ingat beliau adalah sangat cinta Indonesia. Hmm. Saya tanya beliau, tinggal begitu lama, kalau nggak salah udah 25 atau 30 tahun ya di 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 Amerika, 40, di Meksiko, 40 40 lebih tahun. dari 40 tahun. Ya. Beliau itu tetap pegang paspor Indonesia. Oh, oke. Ya, ya. Sampai dia meninggal dia pegang paspor Indonesia Pak Buce gitu. Ya. Oh, luar Ya. biasa gitu. Dan dia tidak mau lepasin tuh paspor Indonesia. Dia sangat-sangat cinta. Makanya waktu dia meninggal di itu di tempat ruang apa namanya ruang ruang duka ya rumah dukanya Iya. itu kita dekor semuanya itu adalah Indonesia merah dan putih. Oh gitu. Wow. Iya, Oke. iya. Dia Ya. adalah contoh adalah warga diaspora kita yang tinggal di luar negeri lama di Meksiko dan Amerika tetapi tetap komit nggak mau lepas Indonesianya nggak mau paspor Indonesia tidak ada buat beliau tidak ada apa namanya tidak ada eh, Jadi, ya nggak ada negosiasi harus tetap pegang Indonesia dan Ya. anak-anaknya ya Jatmiko waktu itu juga satu lagi tuh Iskar, Mas Iskar Rektor. Hector ya yang MMA itu kan gitu ya beliau sangat Itu saya. Itu Hah? Jatmiko Oh yang Jatmiko ya oh oke. tinju. Ya, beliau itu sangat bangga Jatmiko karena dia pertandingan kalau nggak salah MMA di Indonesia dari Meksiko kalau nggak salah bawa nama Indonesia waktu itu ya Jatmiko ya. Yang saya ingat Benar. cerita waktu itu. Jadi Oke. very Indonesia sekali Pak Wah, Buc, very Indonesia dan sangat committed sekali terima kasih Pak Gerald. Luar bahwa biasa. diaspora ke level. Ya, jadi kemudian kami akan beralih ke Bu Monik ya, karena Bu Monik ini kalau boleh dikatakan Pak Joko meninggal di tangan beliau ya. Jadi bisa ceritakan sedikit gimana tuh ceritanya Bu Monik, silakan. Bersama dengan Pak Gerald sebenarnya. Oh, Jadi, gitu ya. nah foto yang di belakang itu, di belakangnya Pak Buce itu adalah foto terakhir malam itu, di Ya, mana kami bicara di rumahnya Pak Edi Saretmaja tuh. Lalu kita pulang sudah pagi ya. dan di jalan di telepon beliau masih menerima, kayaknya ibu agak marah karena kamu kok belum pulang? Lalu dia masih cerita, aduh istri saya Nora agak marah nih. Sebenarnya dia maunya saya istirahat gitu. Jadi sempat bilang sama kita Pak Gerald, kalau Pak Gerald ingat.
karena dia ngecek di telepon-telepon Pak itu karena kita meeting di rumahnya Pak Edi itu beliau nggak angkat-angkat telepon malam. Jadi pagi itu kita pulang ke rumah masih seperti itu, masih bicara. Lalu yang anehnya juga saya lama sudah 6 tahun. Saya kan dari awal bersama Pak Joko juga ya, Pak Joko Waluyo. Lalu malam itu saya baru nanya, Pak, sebenarnya Bapak tuh aktif jadi pendeta suka melayani itu di gereja apa? Oh, GPDI, jadi gereja Pentakosta. Dan itu saya diam. Oh, oke, oh saya banyak kenal dan sebagainya. Jadi kita ngobrol hal-hal yang ya dia tetap cerita anak-anaknya betapa dia bangga lalu terus tiap kali tuh sepanjang kita berapa minggu bersama-sama dari pagi sampai pagi lagi. Nah, keesokan harinya seperti Pak Buce juga tahu kita semua ke tempatnya Pak Robert Manan ada acara ya kayak kuliner lalu kan kita ngobrol di sana di alam terbuka lalu beliau masih main drum pada hari itu pada hari yang kita kenang dan ya dengan sedih ya. Terus memang karena kami berdua juga harus kan kita deketan nih jadi bertiga pasti kita saling ayo mau pulang kapan gitu. Nah kami lagi duduk nontonin Pak Joko main drum. Lalu nggak lama beliau turun ke saya. Mbak aku mau ke toilet ya. Saya sakit perut nih kayaknya. Nah itu mungkin yang dibilang angin duduk dan sebagainya kita juga nggak tahu ya. Tapi Pak D almarhum saya panggilnya Pak D karena beliau itu memang betul figur kebapaan kan kepada kita semua. Jadi, oh ya udah, oke Pak D, pulang aja dulu. Jadi karena rumah yang tempat istirahat, tempat kita makan tuh kita mesti jalan agak jauh. Jadi pakai mobil aja, mobilnya salah satu pakai karena mobilnya Pak Gerald lagi dipakai antar Pak Joko yang satunya, gitu loh. Terus Bapak Pak D balik ke rumah untuk mungkin mau ke belakang gitu ya ke toilet. Terus kami kok lama gitu nggak balik-balik. Lalu saya sama Pak Gerard bilang, yuk Pak Gerard kita nyusul aja ke rumah sana. Nah pas kita mau nyusul Pak Robert datang, tolong tuh Pak Joko sakit gitu. Oh, oke kita cepetan balik ke sana. Sampai di situ saya sudah dipanggil oleh salah satu orang, Bu kayaknya nggak bagus nih, beliau agamanya apa gitu. Lalu saya cuma bilang, oh saya tahu Kristen gitu loh. Yang saya tahu, oh bukan Muslim ya, bukan. Yang saya tahu Kristen gitu. Ya tolong deh didampingin. Tuh beliau sudah ditaruh di tengah ruangan. Dan saya tanya, ini kenapa tadi? Oh ya jatuh, panggil dokter. Mereka lagi berusaha panggil dokter. Jadi panggil dokter. Cuman kita udah ngecek, panggil dokter paling cepat 1 jam. Kalau dokter datang 1 jam. Nah lalu jadi kita no, ini harus langsung dibawa. Karena saya lihat, oh udah ngorok gitu loh. Jadi langsung dibawa, kita pindahin ke mobilnya Pak Gerald, kita dudukan di depan tapi dikebelakangin. Terus Pak Gerald karena laki sama laki beliau yang pegang, saya pegang teleponnya Pak Joko Waluyo. Karena untungnya saya pikir kita harus kasih tahu keluarga, beliau parah nih gitu loh. Maksudnya sudah kayaknya ya kita juga nggak mau mendahului karena kan tetap harus ke sana ya. Jadi kita bawa ke rumah sakit secepatnya dengan supirnya Pak Gerald. Lalu sampai di sana baru dokter mencek dan melihat dan bilang udah nggak bisa. Nah, untungnya di perjalanan saya bisa sempat mencek nomor teleponnya karena saya tahu oh rumah Bu Dani adiknya. Jadi melalui itulah saya karena kita makanya itu juga penting kalau beliau mungkin nggak ada orang keluarganya kita tahu oh beliau tinggal sama siapa di sini. Jadi saya dapat nomornya, saya cari di handphonenya beliau. Oh ada nih Dani. Saya telepon, lalu nomor teleponnya keluarga di sana saya cek lagi. Oh ada semua, tapi saya pikir kita harus pelan-pelan. Saya nggak berani telepon Bu Nora. Saya pikir saya telepon salah satu anak supaya nanti biar anaknya yang kasih tahu. Seperti itulah kejadiannya Pak Buce. Jadi buat kami sangat cepat. Sebenarnya beliau juga bukan yang menderita ya seperti apa, tapi ya beliau kalau buat saya beliau meninggal dunia juga di tengah kecintaannya kepada Indonesia, di tengah diaspora dan seperti yang Pak Gerald tadi sampaikan, kita menghormati beliau juga dengan ya tempat rumah duka yang bagus sekali dihias. Saya tahu beliau akan bahagia karena memang sangat dihormati. Kita semua nyanyi dulu juga sama-sama untuk beliau.
Hmm. Indonesia itu ketika di tempat sana dan beliau dilayani. Kalau ingat tadi cerita saya tentang GPDI, gerejanya, itulah saya cuma bilang Tuhan, kok waktu itu saya bisa tanya ya gereja mana, sehingga waktu ketika kejadian ini saya langsung bisa kontak semua teman-teman pendetanya. Jadi beliau selama berapa malam kita harus menunggu keluarga dari Meksiko karena cukup panjang prosesnya. Terima kasih kepada Pak Robert dan Ibu Vivi Manan yang juga sangat care dan waktu itu mendatangi keluarganya dengan segera. Nah, itu selama menunggu itu ya gereja GPDI ini yang membantu dan melayani Pak Joko. Karena Pak Joko memang suka khotbah di gereja itu. Gitu Pak Buce. Ya, luar Ya, biasa ya. Saya ya. juga salah satu kecintaan beliau rupanya pada lagu-lagu Kus Plus. Jadi saya mau tambahin pada waktu kita di sana kumpul sama-sama, salah satu personal Kus Plus, Yok Kuswoyo ada di sana nyanyi lagu-lagu Kus Plus, yang main drumnya Pak itu ya Pak Ya, Joko gitu ya, betul. lagu Kus Plus Ya, ya. ya, Nah ya. sekarang kita beralih ke Pak Dede. Pak Dede juga termasuk salah satu sahabat yang cukup lama sama-sama dengan Bu Monik. Jadi mulai dari kapan ini Pak Jokowinya menjadi Expo? Pak Dede dari tahun berapa sampai tahun berapa? Dari tahun 2013 Pak Uce. 2013, 2015. Jadi dua 2017. periode ya? 3 Iya, periode. Hah? 3 periode. 3 periode ya waktu itu. Gimana kesannya? Jadi beliau waktu itu posisinya jadi apa di Expo waktu itu Pak? Jadi apa ya, lupa ya kan, Yang jabatan kita terakhir. sudah 3 periode ya. Bukan Sekjen ya. sekjen. Sekjen apa gimana? Bukan. Bukan, bukan. Iya. Bukan. Bukan ya. Jadi apa yang Pak Dede bisa tambahkan dengan kedekatan dengan beliau, impression tentang beliau bagaimana? Kalau ngomong soal Pak Joko, beliau kan kebetulan sama-sama orang Surabaya dengan saya ya. Jadi satu-satunya Bonek. expo dari Surabaya cuma beliau. Jadi kalau sama beliau saya nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Saya pasti ngomong bahasa Jawa kan Surabaya itu. Jadi itu Ya. ngangenin gitu ya. Nggak tahu jadi kok bisa bahasa Surabaya nggak tuh Pak Joko? Derengi sobat. Jadi kalau ingat-ingat beliau itu selalu ketemu pasti kita nggak mungkin bahasa Indonesia, langsung sama orang Surabaya pasti ngomongnya bahasa Surabaya gitu ya. Jadi itu yang bikin kangen ya. Beliau juga humoris gitu ya. Jadi ya ngomongin hal-hal yang kecintaan soal Indonesia lah pastinya itu ya. Ya. Selama 6 tahun kurang lebih dengan beliau ini ya, luar biasa ya. Terus terakhir dengan beliau itu saya ingat ketika beliau sebelum meninggal itu di acara itu kan saya negur beliau kan beliau diam gitu dia melihat hamparan sawah gitu ya di depan. Saya bilang, ngapain Pak Lapo, Pak delok-delok itu. Terus dia bilang, nggak apa-apa sih gitu. Ya itu perkataannya terakhir sama saya waktu itu ya. Nggak tahunya setelah itu ya dari Bu Monik yang lebih tahu gitu. Jadi intinya ya sangat apa namanya kehilangan sekali ya sosok Pak Joko ini. Karena Ya. sampai sekarang belum ada yang dari Surabaya nih. Waktu itu ya beliau doang nih. Nggak warisannya, beliau sebelum meninggal, beliau mengenalkan saya ke Pak Indra, Ketua Ya. Diaspora Jawa. Sampai sekarang Ya. saya bergabung sama Diaspora Jawa itu. Sampai sekarang. Jadi itu sih warisan yang beliau kasih ke saya dengan Pak Indra, dikenal ke Pak Indra, di mana sekarang Pak Indra sebagai exco ya. Itu sih. Itu kehilangan banget sosok beliau nih. Belum ada penggantinya nih. Ya. Kenangannya banyak sekali. Kalau ceritakan dalam beberapa menit kayaknya kurang nih. Banyak sekali. Ya. Dan pastinya Pak Buce semua diaspora yang sejak awal pasti sangat terkenang oleh Pak Joko, Pak D gitu loh. Ya. Sangat iya. Jadi saya mau cerita juga bahwa kan saya kebetulan dari USA ya, Expo mewakili USA. Jadi dari USA pada waktu itu kita ada bertiga ya. Jadi ada dua dari USA. Waktu itu kalau tidak salah Pak Joko siapa? Pak Joko yang satu Joko apa yang namanya? Terus kemudian yang kedua siapa ya? Terus terus kemudian dari Meksiko Pak Joko Waluyo gitu ya. Betul ya. Nah, Ya. kemudian mungkin ada yang mau tambahkan lagi. Kita punya waktu tinggal 10 menit. Sebenarnya habis. Ada yang mau tambahkan mungkin dari keluarga dulu. Yang menutup mungkin Pak Jatmiko. Setelah mendengar semua pembicaraan dari teman-teman semua, maybe you want to add something yang sangat berkesan tentang as a tribute to your dad, Pak Joko Waluyo. Iya, terima kasih Pak. Kalau saya bisa bilang satu hal tentang bapak saya, aku bisa bilang dia
selama hidup dia selalu jujur ya dan jiwanya selalu kuat. Walaupun jalanannya bisa susah. Tadinya saya cerita sedikit waktu dia baru datang di Meksiko atau di Amerika, walaupun jalanannya mungkin susah, banyak ada problem atau banyak sulit, jiwa dia selalu kuat, benar-benar luar biasa kekuatan jiwa dia, dan dia selalu optimis ya, selalu mikir yang positif. Walaupun dunia bisa hitam, dia selalu lihat yang sedikit ada, pasti ada yang putih ya, di mana ada, tapi dia mau cari itu dan jalan ke itu yang putih, bukan mikir yang hitam. Itu mungkin yang aku bisa bilang tentang bapak saya, dan em, benar-benar dia selalu jujur ya, selalu dia mau mau bantu orang, dia mau bantu dunia, dan kalau bisa tambah bangsa dia dengan kebudayaan dan nasional dia, orang Indonesia, benar-benar itu benar, dia selalu um, gimana, cinta Indonesia, dia selalu cinta warga negara, dia selalu cinta kebudayaan, dia pengen dunia semua bertemu Indonesia, dia semua dengar Indonesia itu apa, kebudayaan apa, ekonomi gimana, eh, agama-agama apa, dia selalu pengen dunia bertemu Indonesia. Tahu tentang Indonesia. Terima Iya. kasih Pak Jatmiko. 1 menit kata terakhir dari Bu Monik yang suka cerita dan banyak tahu. Mungkin juga Saya ya akte kelahiran gimana yang itu. Oh iya, enggak cuman waktu itu cerita ibu dan anak-anak cerita terakhir sebelum kita berpisah satu sama lain, sebelum mereka pulang, mereka cerita bahwa ternyata ketika mereka kan harus kalau meninggal di Indonesia, itu pasti kan harus urus surat kematian. Dan ternyata di dalam kopernya Pak Joko kali ini semua surat asli, bayangkan, itu dibawa akte kelahirannya, akte kematiannya, akte kelahiran, akte perkawinan, kakak, itu semua Pak Joko Waluyo bawa. Betul nggak Pak Jatmiko? Itu yang saya ingat cerita dari kalian. Jadi seperti beliau tuh sudah mempersiapkan juga semuanya dan memang tidak mau bikin susah keluarga. Itu sih, beliau memang bapak yang luar biasa, bukan cuma buat anak-anak dan istrinya sebagai suami yang baik, tapi juga bapak buat kami semua, dan I miss him a lot. Thank you, Pak. Akhir kata saya mengucap terima kasih untuk tribute dari teman-teman dan keluarga untuk Pak Joko Waluyo. Saya mewakili Eksekutif Board 2021 dan 2023 mau mengucapkan terima kasih untuk sumbangsi dari Pak Joko Waluyo untuk kami IDN Global. Terima kasih teman-teman.